Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roizaki Mudofar dari kelas 12 IBBU. Di sini saya akan bakalan sedikit menjelaskan perkembangan Islam di Indonesia. Perkembangan Islam di Indonesia disebutkan masuk melalui jalur perdagangan. Semakin besar perkembangannya juga melalui perkawinan, pendidikan, sampai seni budaya. Ada 3 teori yang menjelaskan mengenai penyebaran agama Islam di Indonesia, yaitu teori Gujarat, teori Arab, dan teori Persia. Di semua teori, penyebaran agama Islam dibawa secara damai tanpa ada paksaan. Pada masa itu, raja hingga rakyat dapat menerimanya dengan hangat. Ada teori Gujarat. Teori Gujarat berasal dari India antara abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Para pedagang berperan khusus untuk menyebarkan Islam. Mereka sudah memeluk Islam sejak abad ke-7. Mereka memiliki cara unik untuk menyebarkan agama Islam, yaitu di tengah kegiatan berdagang, mereka juga mengenalkan agama Islam di Indonesia. Yang kedua itu teori Arab. Teori ini menyebutkan bahwa pengaruh Islam dibawa langsung oleh pedagang Arab sekitar abad ke-7. Teori Arab didukung dengan adanya pemukiman Islam di Barus, pesisir barat Sumatera. Di abad ke-7 ada pula nisan pada makam wanita di Gresik, Jawa Timur, yaitu ditulis dengan huruf Arab bergaya Kufi. Dan teori ketiga adalah teori Persia. Teori ini didukung oleh Husain Jajaningrat. Pada teori ini, pengaruh Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13 Masehi. Salah satu pendapat mengatakan bahwa ada beberapa kesamaan budaya dan tradisi yang ditinggalkan oleh Indonesia dari Persia. Salah satunya peringatan 10 Muharram yang sama dengan budaya Islam di Persia. Pada bidang seni dan budaya ada kesamaan seni kaligrafi, dan pada nisan terdapat perkampungan Leran yang sempat menjadi perintis penyebaran Islam di Jawa. Peninggalan tersebut menjadi bukti teori bahwa Islam juga dibawa oleh Persia ke Indonesia. Perkembangan Islam di Indonesia ditandai adanya kerajaan Islam. Pada saat itu, perkembangannya semakin pesat. Berdirinya kerajaan Islam abad ke-13 Masehi hingga abad ke-18. Kerajaan Islam berjaya di Indonesia, tersebar di Sumatera, Sulawesi, dan Maluku serta Jawa. Kerajaan Samudra Pasai yang merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah salah satu bukti sejarah tersebut, didukung oleh tulisan Ibnu Batutah, seorang utusan kerajaan Dahli ke Tiongkok. Dari bukti sejarah, ternyata kerajaan Islam lainnya di Indonesia juga menjadi bukti nyata perkembangan Islam yang merata di Indonesia. Pada saat itu ada kerajaan Demak, kerajaan Banten, kerajaan Mataram, kerajaan Makassar, dan banyak kerajaan-kerajaan lainnya yang ada di Indonesia. Jadi sampai saat ini agama Islam di Indonesia menjadi agama yang paling banyak penganutnya, dan menurut data Muslim di Indonesia berjumlah 256.820.000 jiwa, mungkin bisa lebih ya. Semua itu tentunya tidak lepas dari perjuangan para pedagang dan tokoh Islam yang telah ikut andil dalam proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Mungkin itu saja
penjelasan dari saya tentang perkembangan agama Islam di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.